Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 10-2. Saya Faira Zahra Putri, absen 33. Saya Aminah Beben Farid dari absen 15. Saya Sinja Fahrani dari absen 30. Kami akan menjelaskan tentang penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Selamat menonton. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia, banyak catatan yang menyebutkan bagaimana awal mula Islam masuk ke Indonesia. Kemudian siapa saja yang membawanya, bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat Nusantara dan lainnya. Bahkan catatan Islam masuk ke Indonesia terdiri dari berbagai teori, yang masing-masing teori juga menyimpulkan bukti serta pendapatannya. Misalnya saja catatan dari Cina yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia pada masa abad ke-7 dan tahun 7000 Masehi, di mana pada masa itu merupakan masa perdagangan antar negeri, dan jalur Nusantara ini juga merupakan jalur yang strategis untuk pelayaran perdagangan pada masa itu. Berdasarkan buku Islam dan Arus Sejarah Indonesia, dijelaskan mengenal asal sejarah bagaimana berkembangnya Islam di Indonesia serta perannya penting dari penyimpul bangsa yang ada. Selain itu, terdapat juga pembahasan mengenai proses awal Islamisasi yang berkaitan dengan perdagangan dan juga pembentukan kerajaan. Yang pertama itu ada demografi. Penyebaran agama Islam di Indonesia terjadi secara bertahap, langsung mulai dari daerah barat Indonesia seperti Sumatera yang menjadi tempat penyebaran agama Islam pertama di Nusantara. Kemudian daerah Jawa hingga ke daerah timur Indonesia. Yang kedua yaitu ada arsitektur. Indonesia, bahkan hampir sebagian besar bangunan yang ada di Indonesia mendapat pengaruh arsitektur dari Islam. Misalnya saja arsitektur rumah yang dari Betawi, yang mana khas teras lebar memiliki balai yang luas dan teras yang lebar biasanya difungsikan untuk tempat berkumpul seperti untuk mengaji, berdakwah, berceramah, dan lainnya yang berhubungan dengan ajaran umat Islam. Yang ketiga yaitu ada politik. Usai reformasi 1998, kebebasan berpendapat dan kebebasan warga negara untuk mengutarakan pilihan politiknya semakin mudah dan berkembang. Pada masa inilah yang dinamakan dengan masa demokrasi yang berbasis Islam, karena tidak ada larangan oleh pemerintah untuk mendirikan partai yang penting sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan oleh negara. Pulau Sumatera juga menjadi wilayah di Nusantara yang menerima penyebaran agama Islam terlebih dahulu dibandingkan dengan pulau lainnya, atau pulau-pulau. Sumatera menjadi daerah yang pertama mendapat penyebaran agama Islam dikarenakan posisi Pulau Sumatera yang dekat dengan Selat Malaka yang pada masa itu merupakan pusat bisnis atau pusat perdagangan. Di Selat Malaka ini banyak terdapat pedagang dari seluruh penjuru negeri, dan salah satunya adalah pedagang yang berasal dari Timur Tengah seperti Arab dan Persia. Pedagang dari Timur Tengah tidak hanya berdagang, namun juga sambil menyebarkan agama Islam di Nusantara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kesultanan di Indonesia. Yang pertama, ada kerajaan Samudra Pasai, didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh pada sekitar awal abad ke-13 sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Yang kedua, ada kerajaan Demak yang didirikan oleh Sultan Raden Patah pada sekitar tahun 1478 dan mencapai keruntuhannya pada sekitar awal abad ke-16. Yang ketiga adalah Kesultanan Pajang, didirikan oleh Sultan Pajang pada tahun 1568. Yang keempat adalah Kesultanan Aceh, didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada sekitar tahun 1514 di Aceh. Yang kelima adalah Kerajaan Mataram, didirikan oleh Sultan Agung pada tahun 1613. Yang keenam adalah Kesultanan Banten, didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552. Yang ketujuh ada Kesultanan Ternate Tidore. Kesultanan Ternate berdiri pada abad ke-13 dan Tidore pada abad ke-15 yang terletak di Maluku. Dan yang terakhir ada Kerajaan Goa, didirikan oleh Sultan Alauddin pada abad ke-17 yang berlokasi di Sulawesi Selatan. Nah guys, jadi ada 8 tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sunan Ampel,
yang kedua ada Sunan Bonang, yang ketiga ada Sunan Gresik, yang keempat ada Sunan Derajat, yang kelima ada Sunan Kudus, yang keenam ada Sunan Kalijaga, yang ketujuh ada Sunan Giri, dan yang terakhir ada Sultan Alauddin Riwayat. Selanjutnya ada teladan para ulama yang bisa kita contoh. Yang pertama ada hidup sederhana. Seperti yang kita tahu, para ulama pastinya juga memiliki beberapa kekayaan. Tetapi mereka tidak menyombongkannya, malah mereka sedekahkannya kepada orang yang membutuhkan. Lalu yang kedua ada produktif berkarya. Dan seperti yang kita tahu juga, para ulama memiliki karya-karya yang hingga saat ini masih dipergunakan. Selanjutnya, yang ketiga ada gigih dalam berjuang. Para ulama gigih dalam berjuang meskipun mereka mendapat banyak hujatan dan tidak disukai oleh beberapa orang. Yang keempat, sabar. Para ulama memiliki sikap sabar untuk menghadapi hujatan-hujatan tersebut sehingga mereka sukses dalam berdakwah. Selanjutnya yang kelima ada berdakwah secara damai. Para ulama pasti juga berdakwah secara damai agar tidak terjadi peperangan atau pertikaian. Yang keenam, menghargai perbedaan. Di Indonesia banyak sekali perbedaan-perbedaan yang dapat kita ketahui. Namun, para ulama dapat mengatasi perbedaan tersebut dengan menghargai perbedaan agar juga tidak terjadi peperangan atau perpecahan seperti pada poin nomor 5. Selanjutnya, di sini ada strategi penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, melalui jalur perdagangan, yang kedua melalui jalur pendidikan, yang ketiga melalui jalur perkawinan. Selanjutnya di sini saya akan membacakan ayat Al-Qur'an yaitu dari surat Ali Imran ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Sahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang senantiasa mentakdirkan seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dari Abdullah bin Amrah, dari Nabi Muhammad SAW, sabdanya, sampaikanlah apa yang kamu dapat dariku, walau satu ayat sekalipun, dan ceritakanlah apa yang sampai kepada kamu dari hal Bani Israel, dan dalam pada itu tidak ada salahnya kalau kamu tidak ceritakan. Dan ingatlah, siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaklah Ia menyediakan tempatnya dalam mereka. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 10-2. Sebelumnya, perkenalkan juga nama saya Faira Zahra Putri dari absen 33. Saya Alvina Fiorenzari. Papa telepon, bilangin papa nggak ada. Papa telepon, bilangin papa nggak ada. Nah guys, jadi ada 8 tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sunan Ampel, yang ketiga ada Sunan Giri, yang kedua goblok. Selanjutnya ada strategi penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama melalui jalur Oni-chan, Oni-chan. apa anjir apa? Dan jalur